Alhamdulillah kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala banyak sekali kenikmatan, sehingga alhamdulillah sampai detik ini kita masih bisa merasakan indahnya iman, indahnya Islam, dan indahnya beribadah di bulan Ramadan. Salawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita pula termasuk di dalamnya sebagai pengikutnya yang setia, yang mudah-mudahan nanti di yaumil akhir mendapatkan syafaat darinya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudaraku semuanya yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah materi yang berjudul mengabaikan Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad SAW itu beliau pernah semacam curhat gitu ya, curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyampaikan curhat ini, dan curhat ini kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Kata Rasul, ya Rabbi wahai Tuhanku, inna qaumi sesungguhnya umatku ittakhadhu hadzal Qur'an. Mereka memperlakukan Al-Qur'an ini mahjura, dengan abai. Jadi Nabi sampai mengadukan problem tersebut. Umat beliau ternyata mengabaikan Al-Quran. Padahal mumpung saat ini di bulan Ramadan, bulan yang mulia, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Kok bisa-bisanya masih ada umat Islam itu mengabaikan Al-Quran. Nah, tentu penting bagi kita untuk mengetahui sebenarnya mengabaikan Al-Quran itu seperti apa. Para mufassirin menjelaskan, mengabaikan Al-Quran itu jenis yang pertama, alladzina la yaqra'un Al-Quran, yaitu orang-orang yang tidak membaca Al-Quran, nggak mau baca Quran. Quran hanya dijadikan sebagai pajangan, hiasan. Temboknya dibuat kaligrafi dengan tulisan Al-Quran yang indah, yang menarik, tapi nggak pernah dibaca. Atau mungkin Al-Qurannya disimpan di lemari-lemarinya sampai berdebu, tidak pernah dibuka-buka. Ini dikeluhkan, ini merupakan hal yang diadukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian jenis yang kedua yang masuk kategori hajrul Quran atau ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura, yaitu mengabaikan Al-Quran. Jenis yang kedua yaitu alladzina yaqra'un Al-Quran wala yafhamu bihi. Mereka membaca Al-Quran akan tetapi tidak memahami maknanya. Nah, ini tentu penting bagi kita. Jangan sampai kita hanya baca Al-Quran, nggak pernah berusaha untuk memahami maknanya. Oleh karena itu penting untuk terus mengkaji, belajar. Kalau ada forum-forum kajian-kajian mengajarkan ilmu-ilmu Islam, pada hakikatnya kan intinya adalah ingin memahami Al-Quran, ingin memahami Islam, risalah Islam, maka sepatutnya kita mendatanginya, mengkaji darinya. Jangan sampai kita termasuk orang yang mengabaikan Al-Quran. Kemudian jenis yang ketiga, alladzina yaqra'un Al-Quran wa yafhamu bihi wa lam yaf'alu bihi, yaitu mereka membaca Al-Quran, memahaminya, akan tetapi tidak melaksanakan isinya. Ini juga masuk kategori hajrul Quran, yaitu mengabaikan Al-Quran. Nah, apalagi kalau kemudian kita melihat saat ini ya, bahkan umat Islam itu tidak sekedar nggak baca Quran, nggak memahami maknanya, terus tidak melaksanakannya, bahkan ada yang meremehkan isi Al-Quran, ada yang menganggap bahwa isi ajaran Islam yaitu isi Al-Quran itu sudah ketinggalan zaman, sudah out of date, sudah tidak lagi pas untuk peradaban zaman sekarang. Mereka malah lebih cenderung kepada peradaban barat yang asal usulnya ternyata dari Yunani, sementara peradaban Yunani itu justru berasal dari tahun yang jauh sebelum era Islam dan sudah sangat-sangat ketinggalan zaman kalau masih kemudian menggunakan demokrasi. Nah, hal tersebut ini kalau dibandingkan dengan yang tadi dicurhatkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa taala
tentu lebih parah lagi. Apalagi kemudian ada yang menjadikan Al-Quran itu sebagai bukti terorisme. Ada yang kemudian menjadikan bahwa Al-Quran ini adalah di dalamnya ayat-ayat yang mendorong orang untuk berbuat kriminal dan seterusnya. Ini tentu sangat lebih membuat Kanjeng Nabi sedih kalau Kanjeng Nabi kemudian mengetahui ada umatnya yang semacam itu. Nah, tentu saja mumpung masih bulan Ramadan, bulan di mana diturunkannya Al-Quran, maka sepatutnya kita jangan sampai menjadi pihak yang hajrul Quran atau mengabaikan Al-Quran. Ayo mari kita baca, mari kita kaji, pahami, dan kita perjuangkan untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Memang untuk melaksanakannya tidak melulu bisa hanya dilaksanakan oleh individu-individu yang soleh atau masyarakat yang bertakwa, tapi juga butuh sistem, yaitu negara yang menerapkannya secara kafah, negara yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni al-khilafah. Inilah dulu yang kemudian menjalankan seluruh hukum-hukum yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang kemudian mewujudkan Islam dalam kehidupan sehari-hari, dan dengannya menyebarkan rahmah barokah ke seluruh penjuru dunia. Dan sebaliknya, tanpa adanya sistem yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu khilafah Islamiyah, saat ini kita bisa melihat bagaimana umat Islam tidak memahami agamanya, umat Islam tidak melaksanakan ajaran-ajaran agamanya, bahkan umat Islam mencela ajaran agamanya sendiri, menganggapnya tidak lebih baik daripada ajaran-ajaran kafir. Ini kan kacau. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk terus kembali kepada Al-Quran, untuk terus mengkaji, memahamkan diri kita, dan tentu saja berbekal pemahaman tersebut kita mengupayakan agar kita bisa melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga khilafah sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah, yang kemudian diikuti oleh para sahabat radhiyallahu alaihim, kemudian bisa diwujudkan kembali oleh kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf barangkali ada tutur kata yang kurang berkenan. Wallahu a'lam bishawab. Alafu minkum summa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.